Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh komunitas Tratulisa di Indonesia. Mengapa kita harus berbahasa Indonesia? Baik lisan maupun tulis. Jadi teman-temanku ya hebat dan luar biasa. Kita itu orang Indonesia. Orang Indonesia yang harus menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi misalnya Mbak Eris ini berasal dari kota Solo, ya. Lalu ada temannya lagi Mbak Sisi berasal dari kota Boyolali. Lalu ada lagi misalnya Mbak Vika itu dari misalnya kota Kendal. Nah kemudian ada lagi yang dari Mas Memet dari Banyumas misalnya. Nah lalu ada Mbak Lolita itu dari Banjarnegara. Atau ada juga misalnya Mbak Trisna itu dari Medan. Lalu ada teman kita misalnya Mbak Ayu dari Papua. Nah ini beragam. Kemudian ada teman kita Mas Firman misalnya dari Sulawesi. Ada Mas Alpan dari Kalimantan. Nah kemudian ada Mas Marvan dari Kalimantan Selatan. Jadi memang bervarian. Teman-teman yang hebat dan luar biasa. Mengapa kita akhirnya harus memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi? Karena untuk menyatukan, menyatupadukan satuan-satuan individu yang berada di berbagai wilayah, di berbagai perkotaan, ini tentu akan menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk membangun kebinekaan, ya, membangun persatuan, membangun kesatuan bangsa dan negara kita. Jadi bangsa Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Ini tentu memiliki suku, ras, golongan, dan juga agama yang bervarian. Tentu saja dalam berkomunikasi ini memerlukan sebuah strategi komunikasi, strategi tutur yang santun untuk bisa memadukan, menyatukan. Dan ini bisa dilakukan secara lisan maupun tulis. Misal Mbak Eris berada di sebuah terminal, baru datang ke kota Solo lalu berada di terminal. Nah di terminal tersebut Mbak Eris ketemu orang Papua. Kalau Mbak Eris misalnya sebagai orang Solo kemudian menggunakan ragam bahasa Solo, Nun sewu Mas badhe tidak pun tinggi. Nah, misalnya mohon maaf Mas Firman mau kemana ya? Nah itu mungkin kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Nah kalau kita menggunakan bahasa Jawa tentu kurang bisa dipahami. Atau kita menggunakan bahasa daerah kurang bisa dipahami. Nah oleh karena itu menggunakan bahasa Indonesia ini menjadi salah satu pilihan yang harus kita jaga, kita lestarikan. Karena dengan bahasa persatuan kita akan mampu menyatupadukan dalam berbagai dimensi yang tentu saja akan bisa menjadi salah satu titik temu bagaimana kita nanti bisa melakukan komunikasi yang baik, strategi tutur yang baik, dan tentu ini akan memberikan dampak yang sangat nyata. Halo teman-teman semua, kenalin aku Insandra Skarafil Saputro, mahasiswa dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM H05211069. Baru saja kita sudah melihat dan mendengarkan potongan materi yang disampaikan oleh Bapak Rohmadi tentang apa sih pentingnya berbahasa Indonesia yang baik, benar, sopan, dan juga santun. Seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, mengapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi? Kita tahu kalau Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki berbagai ras, suku, budaya, dan agama. Itu sebabnya mengapa kita harus belajar berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena bahasa Indonesia dapat digunakan untuk menyatukan kita dan orang lain yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Tidak mungkin misal kita sebagai orang Jawa menggunakan bahasa daerah kita ketika kita berbicara dengan teman yang berasal dari Sulawesi. Nah, maka dari itu kita menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Penting bagi kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini untuk berbahasa Indonesia yang baik dan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu dengan siapa kita berbicara, seperti dengan orang yang lebih tua atau teman sepantaran. Kita juga harus tahu di kondisi seperti apa kita berbicara, di kondisi yang formal ataupun di kondisi yang non-formal. Dan masih banyak lagi dasar yang harus kita pelajari dalam berbahasa Indonesia secara langsung.
kita harus sopan dalam berbahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa yang komunikatif supaya lawan bicara dapat memahami apa sih yang kita sampaikan. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang mengapa harus berbahasa Indonesia, kemudian apa sih pentingnya berbahasa Indonesia, dan bagaimana kita berbahasa Indonesia yang baik secara langsung di kehidupan bermasyarakat. Selain berbahasa Indonesia yang baik secara langsung di kehidupan bermasyarakat, penting juga bagi kita berbahasa Indonesia yang baik di media sosial atau biasa disebut dengan medsos. Apa sih pentingnya kita berbahasa Indonesia yang baik di medsos? Kita harus berbahasa Indonesia yang baik dan sopan di medsos atau media sosial, karena media sosial juga merupakan platform atau tempat kita dalam berkomunikasi. Hanya saja bedanya ketika kita berkomunikasi melalui media sosial, itu tadinya kita sedang berkomunikasi melalui digital. Media sosial sendiri ada beragam dan berbeda-beda fungsinya. Ada aplikasi media sosial yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi atau berbicara secara pribadi, seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, Line, dan sebagainya. Ada juga aplikasi media sosial yang bisa kita gunakan untuk mengunggah foto atau video yang ingin kita abadikan, seperti aplikasi Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, memangnya kenapa kalau kita tidak berbahasa Indonesia? Dan kan lagi pula kita tidak berbicara secara langsung dengan orangnya. Ketika kita berkomunikasi melalui media sosial, kita harus tetap melakukan hal yang sama sebagaimana kita berbicara secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ketika berkomunikasi pribadi dengan teman dekat, kita merasa santai, tidak perlu berpikir harus menggunakan bahasa yang baku atau bagaimana. Tapi jika kita tidak berbahasa Indonesia yang baik di media sosial, mungkin akan muncul masalah ketika kita berbicara yang kurang tepat di platform yang berisi banyak orang. Contohnya seperti kita berbicara salah di grup atau di forum yang terdiri dari banyak orang. Atau mungkin ketika kita salah juga saat menulis keterangan, atau orang biasa sebut dengan kita menulis caption ketika kita ingin mengunggah foto atau video di platform-platform media sosial yang bisa dilihat oleh ranah publik seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Bisa juga kita salah ketika kita mengomentari suatu postingan orang lain tanpa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Nah, jawaban dari pertanyaan kenapa bahaya dan kenapa kita harus berhati-hati ketika melakukan segalanya di media sosial. Karena media sosial merupakan media yang dapat meninggalkan jejak digital. Apa sih maksudnya jejak digital? Nah, yang dimaksud dengan meninggalkan jejak digital itu ketika kita pernah mengunggah segala sesuatu yang kita punya di media sosial, kita masih bisa melihatnya walaupun dalam jangka waktu mungkin beberapa hari yang lalu, atau mungkin beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu. Jika kita tidak menghapusnya, masih bisa kita lihat di masa yang akan datang. Nah, sehingga segala hal yang kita lakukan di media sosial besar kemungkinan akan terekam. Maka dari itu kita harus selalu berhati-hati. Nah, jadi kita harus tetap berhati-hati dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan dimanapun kita berada, entah berbicara secara langsung dengan sesama individu ataupun ketika kita berbicara di media sosial, entah itu di ranah publik atau berbicara secara pribadi.